Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat Sasambo, perobat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara, kembali dalam obrolan budaya RRI Mataram. Bersama saya Oming Arini dan rekan saya Beni Pratama. Kali ini sahabat Sasambo, kami berdua akan mengajak Anda untuk menikmati pesona alam yang luar biasa yang ada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Senggigi. Dan seperti yang Anda lihat sahabat Sasambo, saya berada di salah satu hotel yang ada di daerah Senggigi bernama Hotel Louis Kane Resort Senggigi. Dan sahabat Sasambo, hotel ini menyajikan pesona alam yang sangat luar biasa. Tentunya Anda akan menyaksikan bagaimana keindahannya dan juga informasi-informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Dalam topik kolaborasi pariwisata dengan potensi lokal. Seperti apa? Ikuti saya. Halo, selamat datang di Louis Kane Resort Senggigi. Luar biasa, saya sudah disambut dengan dua laki-laki tampan ya. Mempesona seperti hotel ini ya. Saya kenalan dulu deh sahabat Sasambo ya. Ada Pak Irham Hadi. Oke. Dengan Pak Irham Hadi? Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak Juan Faisal. Oke, jadi luar biasa sahabat Sasambo. Dan selain disambut oleh dua bapak-bapak ini yang sudah sangat santun sekali menyambut para tamu untuk datang ke Hotel Louis Kane ini, saya juga melihat ada minuman-minuman segar di sebelah kanan Pak Juan ya. Ya, kebetulan ini adalah welcome drinknya kita untuk berikan para tamu yang baru datang ke kita. Jadi bisa dicoba silakan. Oke, ada minuman segar dan juga ada handuknya ya. Betul, ini face towelnya. Oke, silakan. Baik, saya coba dulu sahabat Sasambo ya. Ini pasti jus mangga ya? Betul. Ini menggunakan produk lokal? Betul sekali. Jadi produk lokalnya kita mensupport. Jadi teman-teman yang dari UMKM mensupport kita dan kita juga mensupport produk yang lokal. Oke, jadi memang sahabat Sasambo, ini merupakan salah satu minuman yang terkenal juga ya. Jus semangka, siapa yang tidak suka dengan jus semangka? Dan ini menggunakan produk-produk lokal. Salah satu cara dari Hotel Louis Kane sendiri untuk mensupport para UMKM ya. Betul. Menggunakan buah-buahan lokal. Saya coba dulu ya. Segar sekali ya, suasananya juga sangat segar dan saya juga tidak sabar untuk melihat bagaimana keindahan dari hotel ini. Tapi sebelumnya kita sambil jalan dulu kali ya. Boleh. Mari Bapak, Pak Juan juga. Oke. Jadi kalau kita lihat ini merupakan hotel yang lumayan agak jauh ya Pak ya dari Kota Mataram sebenarnya. Ya, mungkin betul. untuk beberapa orang, tapi sepadan dengan apa yang kita dapatkan di sini begitu ya. Betul. Walaupun ini kita bisa bilang jauh dari pusat perkotaan dan agak jauh dari 3 Gili, tapi kita juga tempatnya spesifik sekali dan kita bisa organize walaupun dia para tamu minta ke pusat kota, bisa kita organize juga dengan transportasi. Begitu juga dengan yang ke 3 Gili, kita juga direct langsung dari sini. Jadi kita bisa provide dari booth-nya apa segala macam untuk organize ke 3 Gili. Oke, nah kalau terkait fasilitas unggulan dari hotel ini sendiri, yang Bapak sebagai Pak Irham Hadi sebagai sales marketing ini bisa menjelaskan sedikit apa yang menjadi fasilitas unggulan dari hotel ini yang membuat para wisatawan harus datang ke hotel ini? Oke, jadi sebenarnya relatif sama dengan hotel-hotel yang lain. Cuman di sini kita bisa provide misal di sini kita punya room 150 room dan kita juga punya 3 meeting room. Jadi saya rasa ini adalah cukup untuk para tamu yang mencari kamar yang lebih, terutama yang tamu-tamu grup atau government dan corporate juga seperti itu. Nah kalau roomnya sendiri, mungkin Pak Juan bisa menjelaskan apa yang harus ibaratnya nih, Anda datang ke sini kami akan memberikan room seperti ini. Nah, itu bisa dijelaskan mungkin Pak Juan. Jadi kita total ada 150 kamar, ada 2 tipe dari sea view dan mountain. Jadi rata-rata tamu yang check-in sini itu biasa langsung ke sea view semua. Dan dari fasilitas kita ada minibar, ada bathtub, dan kebetulan dari 150 kamar ini kita batapan semua, tidak ada bathtub.
Jadi ini ada dua kategori view ya? Iya. Sea view dan mountain Sama view. mountain ke arah. Kemarin saya pernah ngeliat mountain view-nya juga itu Iya. ya. Tapi ngelihatnya cuma di sosial media. Nanti kita lihat ke atas juga ya, Pak Boleh, Ilham ya. boleh. Supaya lihat bagaimana sih mountain view-nya. Karena kalau sea view kan banyak nih fasilitas hotel yang memberikan sea view. Nah, mountain view ini apa yang kita lihat di sana? Nanti kita akan lihat ke Alright, atas. baik. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya tentang ini potensi lokal. Jadi tadi kita sudah menggunakan seperti yang Pak Irfan jelaskan di awal Siap. bahwa mensupport UMKM lokal Betul. juga ya lewat buah-buahan yang disediakan Betul. di sini. Kemudian bagaimana hotel ini berupaya mengintegrasikan potensi lokal dalam pelayanan dan fasilitasnya? Mungkin bisa dijawab Pak Irfan. Oke, jadi di sini kan kita sama-sama saling membantu dan saling mensupport antara lokal dan pihak perusahaan atau hotel. Ya. Jadi di sini itu kita mulai dari produk hotel, food and beverage-nya kita mengusahakan untuk produk mentahnya itu kita ngambil dari UMKM atau produk-produk lokal yang ada di sekitaran hotel maupun yang ada di Lombok ini. Terus begitu juga dengan kegiatan touring apa segala macam itu kita mencari teman-teman yang punya organisasi di kayak travel agent yang memang base Lombok juga, Bali juga seperti itu. Tapi kita memprioritaskan karena mereka juga kita membutuhkan yang namanya local guide yang kita knowledge-nya mereka memang mereka menjual yang di daerah sendiri. Oke, betul. Jadi seperti Supaya menarik begitu Betul. ya. Oke, selanjutnya ini kalau kita lihat ini kan benar-benar melibatkan UMKM ataupun Betul. Istilahnya masyarakat lokal Ya, begitu ya. masyarakat lokal. Supaya tidak ada selentingan yang bilang ini adanya di Lombok tapi tidak memberikan efek kepada masyarakat di Lombok Ya. supaya tidak ada hal-hal seperti itu Betul, kan ya. betul. Nah, kalau program unggulan dari hotel ini dalam mendukung komunitas lokal itu seperti apa? Jadi kebetulan di sini juga beberapa bulan kemarin kita mengangkat program terkait masalah produk lokal. Jadi kita mengundang para UMKM untuk kumpul di sini, kita buka stand biasanya di sini dan para produk lokal yang membawa atau UMKM itu biasanya mereka bawa souvenir apa segala macam untuk ditunjukkan di sini. Kita showing di sini. Jadi para tamu itu mereka di samping dia belanja itu mereka punya edukasi tersendiri. Oke, Gitu. jadi memang Hotel Wisken ini sangat terbuka sekali dengan para Betul, UMKM ya, ya. dan masyarakat lokal terutama. Kalau saya lihat juga di sini para staf juga pastinya memberdayakan masyarakat sekitar tentunya ya, Bapak ya. Alhamdulillah seperti itu ya. Oke, baik sahabat Sasambu, perobat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, tentunya ini sangat menarik untuk dikulik lagi begitu ya. Tapi saya lihat ini sudah ada yang menunggu kita di sana Oh, iya. ini. Ini siapa ini? Kebetulan di Pak GM. kami. Oh, Ya. oke. Nah, kita langsung Iya. sampai. Selamat pagi. Ya. Luar biasa. Ini dengan Bapak? Ya, perkenalkan ini selaku GM kami di sini di Wisken Resort Singki. Mungkin selanjutnya Ibu bisa komunikasi langsung ke GM kami. Oke, salaman dulu. Saya Omi. Saya Krisna. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Bapak ya. Ini kami undur diri dulu. Terima kasih. Kita semua kita serahkan ke Pak Jen kami. Siap. Kami untuk mengecek area yang lain. Silahkan Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih, Mari. Bapak. Baik, wah luar biasa nih. Tadi sudah panjang lebar loh Pak ngobrol sama dua bapak-bapak ganteng tadi itu ya. Ada Pak Juan sama Pak Irham juga ya. Saya juga udah dapat welcome drink tadi, seger banget ya. Dan baru masuk sini tuh seger karena anginnya tuh los gitu ya, enak gitu, adem. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi tapi sambil jalan-jalan boleh nggak sih? Boleh, silakan. Kolamnya Mas diberesin ya tadi ya. Oke, Mari. jadi kita lewat mana nih Pak? Ini aja. Oh, lewat silakan. sini, boleh. Nah ini terasa banget suasana anginnya ini ya. Aduh pemandangannya cantik sekali. Iya, kita Pak view-nya Krisna. langsung ke laut, Mbak. Iya, Kita view-nya luar langsung ke laut. biasa. Ini kalau ditanya, pastinya kalau kita ngelihat ini suasana hotel yang sangat mendukung, apalagi kerasahan heningnya tuh dapat banget ya Pak Krisna Ya. ya. Bagaimana suasana hotel ini mempengaruhi pengalaman dari para tamu, terutama wisatawan asing? Oh, oke. Ya, jadi Wisken Resort Senggigi ini sendiri konsepnya kan adalah leisure hotel ya. Iya. Leisure hotel dengan bangunan bertingkat. Oke. Gitu. Jadi tidak seperti kebanyakan resort yang lain kan, mostly kan seperti villa-villa gitu. Kita memang bangunannya bertingkat. Tapi kita suguhkan view experience langsung ke laut. Betul, benar-benar Jadi laut dari lepas ya. ya kalau tamu-tamu kita yang di kamar bisa langsung turun, langsung bisa Nikmati berenang ke gitu laut, ya. bisa
kemudian atau mau bersantai di pool kami juga bisa gitu. Dan suasana yang hening inilah yang memang part of value kita, supaya tamu-tamu yang menginap, terutama yang tamu asing, mostly pengennya yang lebih quiet, lebih chill gitu, private-nya juga begitu dapat. ya. Nah itu yang kita coba tonjolkan bahwa ini salah satu kelebihan dari hotel kamu. Oke, memang kalau dilihat di sini suasananya tenang sekali. Ya. Cocok untuk mereka-mereka yang memang mau healing. Ya betul. Dan honeymoon, Mbak. Nah, cocok itu ya, honeymoon ya. sahabat Sasambo Ya. ya. Dan kalau kita lihat ini, apakah ada inovasi baru dari hotel ini yang memberikan pengalaman unik bagi para tamu? Ya. Ada nggak inovasi-inovasi? Karena kan pastinya kita harus terus melakukan inovasi Betul, kan. ya, Iya. betul. Memang dari semua hotel ya, pariwisata di Lombok ini kan memang saya kira tidak cuma di Lombok saja ya, tapi dampak dari COVID itu kan sangat terasa sekali. Gitu kan. Jadi, nah sekarang ini kita coba untuk progres kembali, Mbak, dari hotel kami untuk menawarkan water sport activity. Oh, Jadi ada kita juga ya ada water juga sport kita ya. saat ini ada kano dan kayak. Dan nanti untuk program di tahun 2025 ini kita akan coba koordinasi atau kerjasama dengan water sport activity yang lain seperti jet ski, kemudian banana boat, itu yang akan kita berikan facility ke tamu. Iya, karena sayang sekali kalau misalnya kita lihat pemandangan secantik ini ya Pak Krisna Betul ya. sekali. Ini benar-benar kalau kita ngelihat itu sepertinya semua beban masalah tuh apa itu? Hilang, hilang begitu iya. kan? Semua pekerjaan dari hari Senin sampai Jumat sudah tiba-tiba hilang habis. gitu ya. Ya, Rasanya hilang. kalau sudah besok mau check out, aduh pengen nambah lagi. Sayang gitu sekali, ya. betul. Makanya kita juga banyak package atau promo yang tidak hanya menginap satu malam saja, tapi kadang ada package promo yang bisa 2 malam dengan berbagai activity yang kita tawarkan di sini. Betul sekali. Gitu. Jadi sahabat Sasambo perempat suara budaya NTB menjelang tahun baru tentunya ya. Pastinya kalau dilihat pemandangan ini sangat sayang rasanya kalau tidak dinikmati sahabat Sasambo karena cantik sekali begitu ya. Mungkin boleh untuk lihat promo-promonya. Ini bisa langsung di websitenya atau bagaimana ini? Bisa langsung di sistemnya? website, bisa cek langsung ke WhatsApp kami. Nanti bisa dicek di QRIS yang ada di resepsi. Oke, jadi memang fasilitasnya disiapkan sekali, untuk informasinya juga sudah disiapkan sekali. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat ini kan tadi saya sempat nanya banyak nih sama Pak Irham juga bahwa Ya. ini sangat melibatkan masyarakat lokal di sini. Ya. Karena tentunya masyarakat lokal juga sangat berperan terhadap keberlangsungan hotel ini tentu sendiri. Betul. Nah, apakah hotel ini juga berkontribusi dalam mempromosikan Mandalika sebagai destinasi wisata unggulan kita saat ini? Iya, tentu saja. Apalagi setiap kali ada ini ya periode MotoGP ya di Mandalika, tentunya hotel kami juga terdampak positif gitu ya. Oke. Hampir semua yang menginap pada saat periode MotoGP itu adalah dari luar NTB. Betul. Gitu. Dan juga mungkin beberapa pembalap ataupun yang ada di perusahaan tersebut yang menginap di tempat kami. Jadi for sure kami juga pasti mempromosikan apa yang menjadi agenda nasional di NTB ini. Oke, kemudian boleh saya tahu sedikit ketika mereka menginap di sini, fasilitas apa yang diberikan untuk menunjang mereka ketika akan menonton ke Mandalika? Ya, biasanya kalau di periode MotoGP itu selain hanya menginap mendapatkan kamar dan breakfast, juga kita hadirkan makan malam dan live music yang ada di setiap malamnya selama periode MotoGP tersebut. Oh, Kita kalau juga untuk- kerjasama juga dengan beberapa pelaku UMKM yang memiliki boat, Transportasi atau seperti itulah boat ya. untuk mungkin mau sekedar memancing atau mungkin berlayar ke tengah lautan gitu juga bisa, atau juga direct ke Gili juga bisa. Oke, kalau untuk fasilitas menuju Mandalikanya disiapkan juga transportasinya dari sini. Apakah masing-masing atau bagaimana sistemnya? Sejauh ini dari 2 kali periode MotoGP ini memang mostly tamu yang menginap sudah ada transportasi sendiri ya untuk Mereka sudah menyiapkan langsung ke sendiri ya. Mandalika, ya. Oke, baik, luar biasa sahabat Sasambo. Tentunya ini menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut nanti ya, bersama rekan saya Beni Pratama juga akan siap untuk mengorek informasi terkait bahasan kita ya, bagaimana Lombok ini sendiri memiliki keindahan alam yang luar biasa dan tentunya membuat kita sebagai masyarakat Lombok bangga dengan apa yang kita miliki. Melalui topik kolaborasi pariwisata dengan potensi lokal. Langsung saja kita dengarkan rekan saya Beni Pratama untuk menggali informasi lebih lanjut. Silahkan Beni. Terima kasih rekan Oming dan sahabat Sasambo, masih bersama kami di obrolan budaya Perempatan RRI Mataram. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lalu Kusnawan, Ketua IHGMA Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita sapa beliau.
Mikus, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Secara cuaca di pagi hari ini. Iya betul. Alhamdulillah. Mikus, kalau berbicara tentang pariwisata ini kan salah satu faktor penting SDM-nya. SDM pariwisata terutama di bidang perhotelan. Nah, untuk IHGMA sendiri apa nih yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata? Nggih, terima kasih banyak. Jadi to the point ini pertanyaannya luar biasa. Jadi IHGMA ini merupakan asosiasi profesi GM, jadi Indonesian Hotel General Manager Association. Kita itu di Indonesia membernya itu sekitar 1.300 lebih, hampir 1.400, dengan di NTB sendiri sudah mencapai 80 GM. Dan salah satu tujuan didirikannya IHGMA ini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khususnya orang Indonesia. Ya kalau kita kembali ke NTB ya ini menjadi concern kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang perhotelan. Hal ini sering kita buktikan, sering kita lakukan melalui terakhir yang kemarin kita ada workshop itu tentang HR. Jadi bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan nasional, dan itu impact-nya cukup besar. Satu, kita tujukan itu untuk hotelier, tetapi yang lebih besar skupnya lagi bahwa pihak ketiga yang kita ajak bekerja sama ini, namanya Great Nusa, dari Bina Nusantara, itu dia memberikan kuliah gratis online selama 1 tahun kepada anak-anak SMK kita dan kepada member kita juga. Ini kan merupakan hal yang cukup baik ke depannya, karena kalau kita berbicara SDM tentunya merupakan salah satu faktor utama bagaimana kita bisa untuk menciptakan betul. Nah, kemudian kalau dengan komunitas lokal, ini tentunya adalah hal yang juga harus dibangun nih, Kak Minggi. Betul. Nah, ada tidak kendala-kendala untuk membangun sinergi dengan komunitas lokal dari sektor pariwisata nih, Kak Minggi? Iya, jadi saya sering sampaikan ini Mas Beni kepada teman-teman, baik itu ke pemerintah maupun sesama teman kita, bahwa pariwisata ini merupakan tanggung jawab semua stakeholder, bukan hanya kepada hotelnya, bukan hanya kepada pengusahanya, tetapi terlebih kepada masyarakat sekitar juga. Nah ini kalau kita lihat dari sisi SDM, memang kita sedang dalam progres untuk bagaimana kita perbaiki. Tentunya tidak ada yang sempurna. Kemudian kalau kita berbicara masalah kesempatan, amat sangat besar terbuka kok. Jadi kita khususnya di asosiasi dalam hal ini ingin membantu apa yang bisa kami lakukan untuk pariwisata NTB. Ya, jadi perlu ada kolaborasi nih antara dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Tenaga Kerja, dari Dinas Pariwisata, yang tentunya kabupaten kota juga. Kalau kembali ke IHGMA nih kami, saat ini program-program yang tengah dijalankan terutama di bidang pariwisata nih, apa saja yang sedang jalan nih kami? Banyak sekali. Tahun 2024 kita sudah mengadakan ada 3 kali workshop, itu diversity in hospitality industry. Kemudian kita juga membuat yang kemarin, yang terakhir bekerja sama dengan Great Nusa dari Bina Nusantara, kita lebih kepada HR-nya. Kemudian CSR-nya juga dapat, karena SMK ini merupakan masa depan, adik-adik masa depan yang akan melanjutkan kita-kita ini, gitu. Kemudian kami juga di NTB khususnya kita itu ada program 1 kabupaten 1 SMK. Jadi kita keroyok nih dari teman-teman GM Hotelity untuk memajukan apa yang bisa kita lakukan di SMK. Dan kebetulan 2 bulan terakhir kita bekerja sama dengan salah satu SMK di Tanjung, itu SMK 1 Tanjung. Kita berikan fasilitas, kita ajak, jadi begini, di hotel itu ada sistem, ada soft skill, ada hard skill. Nah, soft skill-nya itu kita bekerja sama dengan salah satu provider, channel manager, POS sistem hotel, itu untuk diinstal di SMK, di mana adik-adik ini nanti ketika dia mau training dan bahkan ketika dia bekerja sudah familiar, karena kan sistem computerized itu yang sangat mahal sebenarnya. Sistem yang di hotel itu yang sangat mahal. Nah itu, jadi goal kita nanti masing-masing SMK itu punya keunggulan mutlak. Jadi kasarnya kalau mau tahu tentang software yang ada, tahu tentang sistem yang dipakai di hotel, silahkan di SMK 1 Tanjung. Nah nanti kita berubah lagi, kita berpindah, kita bergeser ke kabupaten kota lain dengan keunggulan yang lain lagi yang bisa kita angkat, demikian.
Tentunya dalam controlling program nih Betul. ada yang dilakukan oleh IHGMA. Nah, sejauh ini dari program-program yang sudah sangat baik tadi nih, apa ini treatment-treatment yang dilakukan di lapangan? Seperti bagaimana misalnya? Artinya kan tadi ada sudah program yang berkolaborasi dengan SMK dan lain Ya. sebagainya nih kan. Kalau untuk memastikan bahwa program itu berlanjut atau berjalan, seperti apa yang dilakukan IHGMA? Oh iya, kita kan ada tim ya, ada divisi di masing-masing apa namanya, di organisasi kita ada masing-masing divisi. Jadi khusus untuk sertifikasi dan pendidikan untuk meningkatkan SDM itu ada divisinya sendiri, mereka yang akan terus memonitor bahkan dari ujung dari awal sampai ke akhir. Bukan hanya muridnya, tetapi gurunya juga kita berikan pelatihan, kita berikan kesempatan untuk magang, dan itu sedang berjalan saat ini. Itu satu. Kedua, kita juga ada program CSR. CSR ini lebih kepada mungkin dia have fun, berkumpul, kita keliling. Kemarin terakhir teman-teman IHGMA DPD NTB ini naik motor. Jadi touring keliling ke arah Lombok Selatan sekaligus memperkenalkan, oh ada properti baru loh di situ, oh ada tempat yang indah. Nah ini yang di-blast ke sosial media. Begitu. Karena memang kalau bicara pariwisata tidak bisa selesai di dalam ruangan, Mi. Betul. Benar harus langsung ke Betul Denpasar. sekali. Baik, Mi. Secara umum di Nusa Tenggara Barat, kalau di perhotelan, apa tantangan yang sedang kita hadapi nih, Mi? Saya pikir di masing-masing daerah di Indonesia ini memiliki challenge yang berbeda-beda. Saya tidak melihat itu sebagai suatu kendala ya, tapi tantangan. Nah, kalau kita lihat di NTB, betul SDM memang harus kita tingkatkan. Kedua lagi, visi kita, semua stakeholder itu harus sama. Ini pariwisata NTB ini kita bawa kemana nih, gitu. Jangan sampai salah. Sehingga orang-orang yang duduk sebagai pemangku kebijakan juga harus memiliki visi yang sama. Jadi jangan sampai salah. Ini kan ada political issue di sini. Jadi banyak hal yang memang harus kita ini kan. Cuman begini intinya. Bagi kita di asosiasi, semua tantangan itu kita jadikan opportunity. Apa yang kita bisa kita lakukan sementara waktu, apa yang kita bisa lakukan sambil kita menunggu kebijakan besar yang memang harus menjadi PR kita bersama. Jadi izin saya share sedikit. Saya hari Minggu kemarin habis setelah mendapat undangan dari Kementerian Kebudayaan di Jogja sebagai narasumber. Jadi yang dilihat adalah bagaimana persepsi, bagaimana point of view dunia pariwisata terhadap cultural heritage, kearifan lokal. Nah inilah yang menjadi daya tarik, salah satu daya tarik. Bagi saya apapun itu bisa kita jual dalam tanda petik. Tetapi tentunya ini juga bukan hanya tugas kita, tetapi semua stakeholder itu memiliki visi yang sama harusnya, walaupun dengan misi yang berbeda. Nah, tentunya ini menarik nih, Kemi. Kalau misalnya di beberapa daerah itu sudah memiliki identitas, ya misalnya kalau Betul. datang ke wilayah ini dari hotelnya, kemudian dari pakaian karyawannya sudah terlihat. Ya. Nah, di Nusa Tenggara Barat mungkin ada yang sudah menerapkan nih. Betul. Apakah kita punya potensi yang sama dengan daerah-daerah lain? Oh sangat besar, sangat besar. Dari hasil kunjungan saya jalan-jalan kemarin sekaligus saya brainstorming pun itu sebenarnya potensi NTB ini cukup besar karena masing-masing daerah itu memiliki keunggulan walaupun kemiripan. Keunggulan yang berbeda-beda. Kita punya dari dua suku yang berbeda, suku Sasak ada di Sumbawa, Pulau Sumbawa dengan dinamika kearifan lokal yang berbeda. Nah, saya mengambil konsep bahwa begini. Setiap tamu, setiap wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan internasional, mancanegara, itu kepingin merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika dia datang berkunjung ke NTB, tentunya yang dia kepingin rasakan itu adalah feel-nya, experience-nya. Jadi bukan hanya di hotel, tetapi di luar juga. Nah ini menjadi PR kita, dan kesempatannya besar. Jadi Lombok Utara punya keunggulan masing-masing, Lombok Barat punya keunggulan, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau kita olah menjadi atraksi, karena kan ada 3A nih, ada accessibility, ada amenities, ada attraction. Nah kalau atraksi ini bisa masuk ke dalam hotel itu sangat bagus.
Sangat bagus karena once a lifetime experience istilahnya. Jadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan seumur hidup. Lebih kepada story, lebih kepada pemahaman nanti. Jadi saya berharap nanti di masing-masing hotel, masing-masing properti itu ada sentuhan NTB, masing-masing kabupaten kota tentunya. Ya tetapi tentunya kan begini, kalau orang hotel masuk itu kan lebih kepada in general SOP yang dia ini kan. Nah cuman bagaimana mengcombine itu. Dan saya rasa bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, amat sangat mudah sebenarnya. Jadi memberikan storytelling, memberikan product knowledge kalau istilah kita di hotel itu, sehingga sehingga staff itu bisa menceritakan, oh begini loh seharusnya, oh ini yang seharusnya. Jadi ada cerita. Nah ini akan membuat menarik. Termasuk unsur attraction tadi mungkin. Betul. Sehingga memang membangun sinergi dengan semua pihak penting, termasuk lokal community tadi. Iya, sangat penting kearifan lokal. Baik. Ya, sahabat Sasambo, menarik sekali obrolan kita. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Mikus tentunya. Tetap di sini di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Jelajah Nusantara. Pantai Atuh Nusa Penida menjadi salah satu pantai yang kerap dikunjungi wisatawan di area Nusa Penida, Bali. Pesonanya memang sanggup menarik perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tidak heran kalau tempat ini pun selalu ramai, baik saat musim liburan ataupun hari-hari biasa. Pantai berpasir putih dan lembut ini memiliki landscape yang indah. Bahkan, keindahannya sering dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua, karena juga memiliki pemandangan dengan gugusan pulau-pulau karang yang memukau. Di Pantai Atuh, sahabat budaya akan melihat 4 pulau karang besar, yaitu Pulau Batu Melawang atau Pepadasan, Pulau Batu Paon, Pulau Batu Abah, dan juga Pulau Bukit Jineng. Pulau karang inilah yang menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Atuh, Nusa Penida. Pulau karang yang paling menarik adalah Pulau Batu Melawang, dan pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Pantai Atuh. Uniknya, sahabat budaya, di pulau ini terdapat sebuah lubang raksasa atau semacam terowongan karang, dan oleh karenanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai batu bolong. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap perahu nelayan yang akan berlayar ke lautan lepas dari Pantai Atuh harus melewati lubang di Pulau Batu Melawang terlebih dahulu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang berani melanggar mitos tersebut. Silakan. Oke. Silakan Mbak Umi. Ini rooftop kami dengan infinity pool. Wow, luar biasa ya. Oke, Tinggi biasanya- banget ini. Ini berapa lantai ya Pak ya? Ini lantai 15. Lantai Kita 15? di rooftopnya. Oke. Jadi Wah, sini, itu cantik sekali. tuh. Jadi itu ininya ya, mountain view-nya ya? Ya, mountain view-nya dari sana sampai ke belakang sana. Oke. Dan jadi kalau luar di sini biasa. view-nya langsung ke laut. Jadi tamu bisa chill di sini, ya kan, Ya, swimming, sambil berenang, berendam iya, begitu berendam, ya. kemudian nikmati pemandangan laut langsung dari sana. Wow, cantik sekali. Aduh, saya jadi merinding ini. Iya. Kalau malam itu betapa cantiknya kita bisa ngelihat Betul. bintang-bintang langsung ya ini ya Betul Pak Krisna sekali. ya. Jadi Wow. dari laut kemudian langsung view ke mountain-nya. Oh, cantik sekali, luar biasa. Tadi juga pas baru masuk Pak Krisna, saya juga ngelihat ada beberapa hewan-hewan gitu ya. Ya. Monyet juga bersahabat juga sepertinya ya. Ini masih- Tidak mengganggu ya. Masih benar-benar alami sih, natural sekali. Jadi di bukit ini juga ada monyet, kadang masih ada anjing yang lepas gitu ya di kampung. Kemudian beberapa ternak dari warga di kampung juga bebas saja berkeliaran di sini. Jadi kalau kita lihat habitat monyet ini berarti mereka tidak terganggu ya dengan adanya hotel ini, aman berarti mereka ya. Ya, justru itu jadi Tidak mengganggu sekali. salah satu poin di mana tamu yang menginap bisa langsung Berinteraksi ya dengan Mereka juga monyet-monyet tidak ini. mengganggu manusia juga. Sudah biasa sepertinya Sudah ya. biasa, betul sekali. Berarti memang Louis Kennedy sendiri tidak ibaratnya tidak mengganggu habitat mereka, tapi memberikan ruang juga bagi mereka Yes. begitu ya. Oke, kita sudah sampai di rooftop ini dan bisa dibilang pemandangannya luar biasa sekali di sini sahabat Sasambo ya. Nah, yang kita bicarakan lebih jauh adalah bagaimana masyarakat sekitar atau UMKM lah lebih tepatnya mungkin ya Pak Krisna ya. Apa sih peran Hotel Louis Kennedy ini sendiri dalam mendukung pemasaran produk UMKM?
Oh ya, Apa saja itu mungkin bisa memang dijelaskan? itu memang bagian dari visi dan misi hotel kami, Mbak Oming ya. Jadi kalau secara support dan kolaborasi kita dengan UMKM yang ada di Lombok ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, Ya. terutama misalnya dari sisi penyediaan bahan baku untuk di dapur ya, untuk fasilitas breakfast, sarapan maupun makan siang maupun makan malam dari tamu. Kita juga kami mau ngambil supplier langsung dari Masyarakat teman-teman lokal, UMKM lokal begitu ini. ya. Di mana juga nanti menu yang kami tawarkan untuk sarapan, untuk makan siang itu juga mostly banyak varian dari menu-menu lokal yang ada di Mataram, di NTB ya, kayak ayam taliwang, kemudian untuk sambal beberok, plecing dan segala macam, ada sayur kelor, itu juga kita masukkan sebagai variasi menu sarapan pagi. Oke, dan juga makan malamnya Betul, atau makan makan malam siangnya juga, begitu ya. Karena di sini bukan hanya menyediakan hanya untuk tamu saja, tapi juga untuk istilahnya tidak menginap pun bisa datang Ya ke sini betul, untuk menikmati tamu luar resto yang ya. hanya ingin menikmati pemandangan laut atau mau berenang di Infinity Pool kami pun juga kami terbuka ya, kami tidak membatasi, ada tamu luar silahkan saja juga bisa ikut menikmati sajian makanan yang menu lokal. Terkait tadi menu-menu yang disajikan di resto itu merupakan salah satu bentuk support bagi UMKM juga karena bahan-bahannya diambil dari UMKM begitu kan ya Pak Krisna. Apakah ada program khusus yang memang dirancang untuk memperkenalkan produk lokal, misalnya menyiapkan tempat untuk souvenir atau apa begitu? Ya, sejauh ini memang kita sudah programkan untuk di tahun depan ya, tahun 2025 di mana ada banyak kesenian tradisional ya, misalnya kayak gendang belik atau tarian-tarian itu yang kami juga tawarkan sebagai paket ketika ada perusahaan ataupun dari pihak luar yang ingin melakukan kegiatan MICE di sini. Kami tawarkan untuk itu sebagai tarian pembuka. Kemudian penyambutan untuk tamu yang hadir untuk mengikuti meeting atau convention dan segala macam itu juga, dan juga itu tadi menu-menu makanan yang kami sajikan sebagai package untuk MICE ini juga kami tawarkan dengan menu-menu lokal. Oke, saya juga lihat tadi pas baru datang itu disambut dengan Pak Irham dan ada Pak Juan juga menggunakan baju tradisional Sasak juga betul begitu sekali, kan ya. ya. Dan beberapa dari staf juga menggunakan. Itu memang salah satu cara kita untuk mengenalkan bahwa kain-kain tradisional kita cantik-cantik sekali begitu kan ya. Tidak kalah dengan di provinsi manapun ya. Kami itu juga jadi salah satu kekuatan kita untuk memperkenalkan budaya dan tradisi lokal dari Mataram NTB ini ke luar ya. Oke. Nah, kalau untuk ke depan di tahun 2025, karena kan kita sebentar lagi sudah berganti tahun ini Pak Krisna ya. Kalau boleh tahu apakah ada rencana-rencana atau program khusus yang akan diluncurkan pada tahun 2025 terkait dengan UMKM ini sendiri atau istilahnya merangkul UMKM? Ya, kita coba untuk nanti kerjasama dan sinergi dengan beberapa pihak untuk membuat semacam festival kuliner lokal. Oke, menarik ini ya. Festival kuliner lokal yang nanti di dalamnya juga ada banyak souvenir atau kerajinan yang bisa dilakukan pelaku-pelaku industri lokal di NTB ini ya. Nah, itu coba nanti kita kumpulkan untuk dijadikan sebuah wadah event yang itu bisa untuk memperkenalkan ke masyarakat luar ya. Itu menarik sekali karena memang sekarang ini kalau kita lihat yang namanya kuliner tradisional itu sedang naik daun sepertinya Betul banyak sekali. event-event yang melibatkan UMKM yang bersifat tradisional begitu, yang kalau kita lihat ini banyak disukai oleh masyarakat kita begitu. Mungkin ini bisa, ini ke depan juga ada seperti itu ya di Louis Kane ya. Oke, menarik sekali. Merangkul para UMKM kita. Nah, kalau bagaimana tentang Mandalika sendiri? Seperti kita tahu kan kita tidak bisa lepas dari Mandalika. Mandalika ini merupakan salah satu spot wisata yang dibanggakan sekali oleh provinsi kita dan bahkan juga menjadi prioritas nasional juga begitu kan. Nah, bagaimana Louis Kane ini sendiri mendukung branding dari destinasi Mandalika secara mendetail? Ya, tentunya dengan kita membuat suatu promo package ya, program menginap pada saat periode MotoGP Mandalika itu sendiri dengan beberapa keuntungan dan berbagai fasilitas yang kita sediakan. Selain kamar, kita sediakan untuk makan malam, makan pagi, kemudian live event dan kesenian tradisional yang khas dari NTB sebagai pembuka atau penyambutan tamu yang pada saat datang untuk check-in di hotel kami. Oke, jadi memang branding Mandalika ini memang disatukan dengan budaya yang kita miliki. Betul sekali. Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa wisatawan asing kita sangat tertarik dengan budaya.
Iya, Indonesia tuh memiliki keragaman budaya yang luar Iya, biasa dan kan ya kaya Pak Krisna sekali loh, ya. Mbak. Kaya sekali. Betul. NTB itu kaya sekali budayanya. Mau dari makanannya, mau dari kesenian tradisionalnya ya, mau dari kerajinannya yang diukir ataupun diproduksi oleh teman-teman pelaku UMKM ini sangat sangat kaya sekali. Dan Luar itu yang biasa. harus kita lebih maksimal untuk memperkenalkan produk. Ngomong-ngomong Pak Krisna ini Ya. dari mana asalnya? Saya dari Jogja. Dari Yogyakarta ya. Logatnya kelihatan ya. Iya kelihatan banget. Tapi sudah Iya. berapa lama tinggal di NTB? Kurang lebih 1,5 tahun lah. Nah, kalau saya boleh tahu nih makanan Iya. tradisional yang disuka di sini apa? Saya paling suka beberok. Oh, suka beberok suka ya. beberok, ya. Tahan sama pedasnya ya. 2 bulan pertama ya lebih sering ini ya ke belakang ya. Mohon maaf ya. Tapi setelah itu kalau Sudah biasa ya? tidak pedas kayaknya tidak mantap. Betul. Karena kan di Jogja terkenal yang manis-manis. Betul. Datang ke Lombok Ya, tiba-tiba agak itu kaget ya, culture agak shock kaget. ya. Iya, betul sekali. Menikmati makanan Lombok yang Iya. memang notabene lebih pedas ya Ya. dari biasanya. Ya, Tapi itulah keunikan dari Lombok ini sendiri. Dari namanya saja Lombok begitu ya. Rasanya Ya, pedas, rasanya menarik pedas. dan bisa dibilang tidak mudah untuk dilupakan. Iya. Nah, kalau sebagai penghujung nih, saya boleh tahu sebagai seorang hotliner gitu ya. Selanjutnya, apakah Bapak punya harapan Ya. terkait dengan kemajuan pariwisata kita di NTB Ya. terutama? Boleh, silahkan disampaikan. Baik. Ya kalau saya dari kapasitas sebagai pelaku wisata ya, hotelier ya, khususnya mungkin yang saya lihat ini, apalagi saya orang baru ya Mbak ya Ya. saya orang baru di NTB ini. Dengan sangat kayanya sumber daya alam yang ada di NTB ini, kemudian tradisi dan budaya yang beragam ini, Iya, betul. saya harap kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk lebih fokus dan memajukan potensi pariwisata yang ada di sini. Iya. Tentunya dari sisi hotel, kami juga pasti akan sangat mendukung apapun itu yang menjadi kebijakan pemerintah ya, apalagi ini pemerintahan yang baru, Betul. saya yakin progres kedepannya akan jauh lebih masif ya. Amin, Ya. semoga begitu ya. Amin, amin. Karena kan kemajuan pariwisata ini tentunya akan sangat membantu masyarakat di sekitar begitu ya, sekali. menumbuhkan lapangan kerja baru Ya. pastinya kan. Ya. Kemudian seperti Pak Krisna bilang UMKM terbantu Ya. begitulah. Itu cara kita mensupport para UMKM kita untuk Yes. lebih maju. Betul Terima sekali. kasih Pak Krisna waktunya. Sama-sama. Baik Terima kasih. sahabat Sasambu Perobat Suara Budaya NTB, kita lanjutkan kembali informasi terkait budaya dan keanekaragaman yang ada di Hotel Lisken ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Silakan Benny. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Terima kasih rekan Oming, masih bersama saya Benny Pratama di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Dan tentunya masih bersama dengan Bapak Lalu Kusnawan. Gus, tadi Ya. sudah kita banyak tentunya yang kita bagi ke sahabat Sasambu di rumah, termasuk juga kolaborasi yang terjadi. Nika kalau melihat kolaborasi yang sudah Mami sampaikan tadi, kira-kira nih apa dampak yang diharapkan untuk pariwisata NTB di masa datang? Iya, Mas Benny tadi kita banyak bercerita tentang bagaimana kearifan lokal. Kalau diangkat ke dunia hospitality, bagaimana kita berbicara masalah once a lifetime experience. Nah, saya tentunya berharap program pemerintah itu sudah ada. Kita berbicara sustainability tourism itu bukan hanya sekedar jargon, tetapi lebih kepada bagaimana mengaktualkan itu. Gitu. Jadi tentunya kami berharap dengan tujuan seperti ini ada kolaborasi bukan hanya dengan kearifan lokal, tapi semua stakeholder, semua pihak ini akan membawa ke arah pariwisata NTB yang lebih maju. Kita punya sirkuit Mandalika, kita punya kebudayaan, kita punya
makanan tradisional, kita punya seni tradisional, kita punya bahkan begini. Tadi saya sempat bahas masalah hospitality, masalah bagaimana kita greeting. Nah, itu sebenarnya semua bisa kita jual tanda petik sebagai salah satu keunggulan di masing-masing properti secara khusus. Kalau secara umum kita berbicara pariwisata NTB. Jadi ada ciri khas bahwa ketika orang di NTB itu, oh ya dia menemukan A, B, C, D. Jadi itu yang goal kita sih itu sebenarnya. Nah, tadi di belakang ini sebelum kami typing, Sahabat Sambo, sempat kita obrolin itu kenapa kemudian di Nusa Tenggara Barat secara umum kearifan lokal, potensi lokal itu belum bisa menjadi bisa dikatakan ladang penghasilan mungkin, Mbak ya. Betul. Kalau misalnya di beberapa daerah mereka bisa hidup dari situ. Betul. Kalau di sini kira-kira kenapa kemudian saya ini misalnya Mbak ya, pemain gedang belik tapi kayaknya musiman atau kenapa seperti itu nih? Kalau jadi begini, ini harus perlu konsep yang sama, visi yang sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seniman. Kan ini ada beberapa bagian yang harusnya terlibat. Contoh, memang ketika hotel atau properti membutuhkan hiburan. Nah, yang dari seniman sendiri berpikir bahwa ini nggak bisa dijadikan mata pencaharian karena memang begini, antara demand dan supply ini dia nggak bisa kita pisahkan. Ada demand, ada supply. Nah, ketika demand-nya menurun, maka supply-nya pun akan lama-lama hilang, akan beralih lagi. Tetapi tidak terlambat kita untuk mencoba ini kembali, bahwa dengan adanya kolaborasi, bekerja sama dengan asosiasi, bekerja sama dengan semua pihak, jadi kita bisa membuat sustainability tourism bukan hanya di industri pariwisatanya, tetapi lebih kepada cultural ekonomi. Jadi lebih kepada masyarakat sekitar itu. Jadi saya singgung sedikit, Kementerian Pariwisata itu punya program namanya BGCE. Jadi Blue, Green, and Circular Economy, bukan kurcular, maaf, Circular Economy. Jadi bagaimana pariwisata ini mampu menghidupkan bukan hanya dari sisi hotelnya saja, tetapi lebih kepada environment sekitarnya. Jadi sirkular ekonominya itu tujuan dari pemerintah. Nah, kalau di bidang perhotelan tentunya yang banyak tentunya bersinggungan langsung dengan pariwisata. Sejauh ini, sesuai dengan penerangan Mami tadi, sinergitas dengan potensi lokal itu masih minim sehingga demand and supply tadi tidak terpenuhi atau seperti apa, Mbak? Iya, masih minim saya bilang. Kenapa? Karena ini perlu dukungan dari dinas terkait. Jadi begini, kita perlu regenerasi bukan dari pariwisata saja, tetapi senimannya juga kita perlu regenerasi. Bagaimana generasi muda itu melihat, mencintai seni, dan bisa juga dijadikan sebagai mata pencaharian tentunya. Kan itu. Jadi lebih mengapresiasi bukan hanya dari sisi non-materi, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa semua ujung-ujungnya ke materi. Begitu. Nah, ini sedikit menyinggung masalah kebijakan nih kami ya. Ada kayak omongan gitu di masyarakat. Ini ketemu pacar baru, pacar lama ditinggal. Nah, sering sekali pariwisata seperti itu kan. Ada pengembangan di spot-spot tertentu, kemudian berbondong-bondong ke sana, yang lama seperti kayak diabaikan. Nah, kan kita lihat misalnya, katakanlah misalnya Senggigi tidak seramai yang dulu ketika ada yang baru. Nah, seharusnya apa yang dilakukan di sini? Nah, kita berbicara sustainability, tentunya sekarang program yang ada, baik itu dari kementerian, dari provinsi maupun kabupaten kota itu harus bersinergi dan harus melibatkan semua pihak. Bukan hanya hotel saja, tetapi masyarakat sekitar juga. Jadi tidak bisa kita misalnya dari pemerintah membuat program tanpa adanya FGD lah, Forum Discussion Group dengan teman-teman yang lain begitu. Kalau ini bisa berjalan, tentunya dari hulu ke hilir bisa. Jadi nggak menjadi jargon aja sebenarnya. Betul. Nah, dan memang kalau kita melihat perkembangan pariwisata ini seharusnya bisa tetap merata nih ya, karena kalau potensi dari ujung timur sampai ujung barat ini sama potensinya nih ya. Ke depan apalagi nih kami peluang-peluang yang tentunya masih bisa dikembangkan untuk terus membuat pariwisata kita tidak hanya keren, tapi memang benar-benar keren dalam artian menghidupkan masyarakat yang ada di sini. Iya, kalau dari sisi saya sih, saya melihat ke program kementerian ini. Jadi tadi sempat saya singgung masalah Blue, Green, and Circular Economy.
Jadi ini adalah tahap lanjutan daripada sustainability tourism yang disampaikan oleh kementerian. Tetapi ini lebih teknis. Jadi saya berharap tentunya ke depannya itu semua stakeholder ini mau membaur, jadi tidak mementingkan salah satu pihak, jadi semua semata-mata untuk kemajuan industri pariwisata. Semua harus kita rangkul, itu sih yang paling penting. Event-event yang ada sudah cukup memadai atau masih istilahnya kayak temporer gitu nih? Kita sudah punya misalnya festival Bau Nyale, kemudian tapi kan orang-orang yang di pariwisata ini tidak hidup pas Bau Nyale saja, Bu ya? Iya betul. Perlu penambahan event-event artinya yang di-create, tidak mesti nunggu momen kan, ya? Nah, potensi ke arah sana seperti apa yang Mami lihat ini? Ya, jadi begini, Mas Beni, ini kaitannya ada hubungannya dengan himbauan dari pemerintah yang baru bahwa ini menjadi bukan ancaman sih, kekhawatiran pelaku usaha terhadap minimnya dikuranginya MICE. Jadi meeting atau event di luar itu dari pemerintah dikurangi. Nah, tetapi untuk menyiasati ini tentunya opsi yang lain yang bisa dilakukan adalah bagaimana budaya yang dinaikkan, sementara mancanegara, kita punya turis mancanegara itu cukup besar. Nah, jadi saya sih bercita-cita punya impian itu ada integrated tourism destination. Kalau seandainya MICE-nya lagi low, kita bisa ambil dari tamu mancanegara. Kalau kita berbicara MICE ini kan lebih banyak kepada tamu domestik dan pemerintahan. Nah, ini yang menjadi keresahan teman-teman di pelaku pariwisata khususnya hotel, karena ada pengurangan acara, meeting dan sebagainya di luar ini, begitu. Ini seharusnya tetap bisa dijaga agar tadi ya, betul, tidak hanya hidup betul. Di event-event tertentu betul, saja. Betul. Nah, lebih lagi adalah begini, kita punya strong point, kita punya kearifan lokal yang sangat kaya. Jadi bagaimana kolaborasi pemerintah dan pelaku seni untuk lebih menonjolkan produk knowledge-nya, sehingga kita pihak hotel itu paham apa yang harusnya dijual gitu. Jadi contoh kenapa pakai baju adat, contoh kenapa harus pakai sapu. Ya, itu kalau tamu kita tidak ceritakan storytellingnya, maknanya apa. Jadi kurang greget. Ya. Halo Ming. Halo Mbak. Apa kabar? Sehat nih. Seru sekali ngobrolnya Mas Ben ya. Ya, tadi banyak yang kita obrolin bersama dengan Mami. Salah satunya juga Pak Krisna adalah tentang kolaborasi. Oh iya, kolaborasi betul. Apalagi kan memang Pak Krisna yang langsung terjun ya di bidang ini. Kalau melihat kolaborasi yang terjadi antara sektor pariwisata dengan perhotelan, ada nggak kendala yang dihadapi? Kalau saya bilang mungkin bukan kendala ya, lebih ke tantangan. Jadi dari apa yang dimiliki oleh Provinsi NTB ini, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang sangat kaya dan beragam ini, nah itulah tantangan kami sebagai pelaku pariwisata, hotelier yang untuk bisa bagaimana caranya ikut memajukan dengan program-program yang kami punya, either itu CSR atau kerjasama dengan masing-masing pelaku UMKM, sehingga itu bisa memajukan Provinsi NTB khususnya di sektor pariwisata, tentunya dengan sinergi dengan pemerintah daerah setempat ya. Gitu. Jadi memang pastinya tantangan itu menjadikan kita jadi semakin semangat. Betul untuk sekali. Ya. Ya. Nah, kalau Pak Lalu Kusnawan sendiri sebagai Ketua IHGMA, nah ini tentunya kan tantangan-tantangan ini kan ada yang menerima baik, ada yang menerima kurang baik. Nah, bagaimana caranya supaya para pelaku wisata ini agar bisa berkolaborasi dengan baik dan berjalan lancar, bersinergi lah ibaratnya. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya sih, saya lebih memperbanyak aksi ya. Kalau kita ini kan kita berbicara actual, kita berbicara output. Kalau kita terlalu banyak berteori juga nanti nggak ada hasilnya. Jadi hal yang wajar, pro kontra itu hal yang wajar. Tetapi bagi saya orang NTB, saya sayang sama NTB. Ketika saya mengkritisi, saya tidak pernah mengkritisi tanpa memberikan solusi. Karena kami tahu demand-nya, kami tahu seperti apa yang dibutuhkan oleh industri. Sekarang berarti kami tahu harusnya apa yang bisa disiapkan, begitu. Lebih kepada produknya mungkin, contoh seperti UMKM, bisa saja bekerja sama dengan Pak Krisna. Tetapi sekarang dari sisi hotel akan menanyakan hal itu. Oke, ini kualitasnya bagaimana?
Kalau dia berbicara food, berbicara makanan, makanan kecil, snack dan lain-lain, oke, ini apakah sudah terdaftar dari di lembaga kesehatan, di dinas kesehatan, dan yang paling penting adalah bagaimana keberlanjutannya ke depan. Jangan sampai Pak Krisna diberikan barang 10 unit, ternyata kebutuhannya 100, begitu dibutuhkan, diminta, tidak ada. Nah, itu yang... Dan juga ada sertifikat halalnya juga. Iya. Bahkan kita Lombok ini adalah wisata halalnya juga menjadi salah satu yang dioptimalkan begitu Iya. kan. Pastinya Kalau juga. saya, mohon maaf nih saya potong. Kalau saya tidak melihat itu halal atau haramnya, ya itu konteksnya di luar itu. Kalau dia halal, haram, mana yang boleh, tidak boleh, tentunya hotel sudah tahu dan sudah paham. Oh, betul. Gitu. Dan saya lebih mengarah kepada Muslim friendly ya. Itu yang saya ini kan. Begitu. Oke, biar sama-sama enak begitu Betul. ya. Nyaman, ada nyaman di sana. Iya. Seperti hotel ini yang memberikan kenyamanan, betul ya Pak Krisna Betul ya? sekali. Kita di sini nyaman sekali, terasa hangat dan juga pastinya bikin kita healing ya. Dari tadi kita jalan-jalan, apalagi yang di bagian kolam renang di bawah itu Ya. aduh view-nya luar biasa sekali Saya ya. nggak pengen pulang ya. Betul. Ini luar biasa juga Om. Tidak pengen Karena pulang. kayak jarang-jarang ya ada pantai langsung di sebelahnya ada bukit. Betul. Nah, ini komplit Ada banget. dua view di Ya, sini benar ya. banget. Ini kalau Dua view istilah zaman mountain. sekarang double kill. Double kill. Iya. Pasti pemain Mobile Legend ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, sebagai closing statement tentunya ada harapan ataupun ingin disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Mungkin dari Pak Krisna dulu, silahkan. Ya, kalau dari saya sebagai pelaku pariwisata ya, hotelier, di mana kita Blue Skin Resort Senggigi ini juga ikut membangun dari wilayah Kabupaten Lombok Utara itu sendiri. Kami juga berharap dengan pemerintahan yang baru nanti, karena ini kan juga lagi pilkada nih, dengan pemerintahan yang baru nanti bisa progresnya semakin masif, semakin cepat, di mana kami juga siap untuk berkontribusi dan bersinergi. Luar biasa. Ya. Kalau ya. ada sedikit yang ingin Iya, disampaikan, boleh? banyak sebenarnya. Tapi saya bikin pendek saja. Jadi begini, kalau pendek saya dari asosiasi, ya kebetulan saya dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi nakhoda. Saya intinya adalah satu, hospitality kita di industri itu paham. Sekali lagi saya bilang, kita di industri paham apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan oleh wisatawan, customer kita. Itu satu. Kedua, hospitality industri ini merupakan industri yang inovatif banget. Bahkan tahun ini belum tentu bisa dipakai, tahun depan trennya terus. Nah, intinya adalah bagaimana semua stakeholder, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota, itu mengajak kita untuk ikut berperan serta. Jadi bukan hanya dari sisi satu sisi, tapi dari semua. Berbicara SDM, kita teman-teman, bukan saya, teman-teman ini jagonya SDM. Dari sisi sales and marketing, semua ada. Jadi kompleks sebenarnya, industri pariwisata itu sudah kompleks. Jadi mohon maaf nih, tidak perlu pemerintah belajar jauh-jauh. Karena kita itu punya sumber daya manusia, GM Hotel, CNTB, ya seperti background beliau dari Yogyakarta dan di beberapa hotel besar lainnya di Jawa, ini dibawa ke sini mau tidak mau ketika sekarang saya sebagai pemerintah berbicara, Pak Krisna, Anda ahli di bidang food and beverage, tolong bantu program kita ada ini. Pasti dengan senang hati beliau akan membantu. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Yang penting ada kesempatan. Betul, dan ketika memberikan dukungan misalnya, ketika kita kepengen bahwa oh ya UMKM selalu kita bawa, kita berbicara tadi sosial yang berkelangsungan, bagaimana memberdayakan sumber daya manusia misalnya, kemudian UMKM-nya. Lah tetapi kan tidak mungkin hotel itu mengurus semuanya. Paling tidak produk, entah itu produk jasa manusianya, SDM-nya maksud saya, maupun produk dalam bentuk mungkin yang dikemas, entah itu kerajinan, itu betul-betul harus memenuhi standar apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh teman-teman industri, begitu. Jadi kita tidak berbicara masif, tetapi kita berbicara quality. Sama, kita tidak berbicara masif tourism, tetapi kita berbicara quality tourism. Dan quality tourism itu adalah premium tourism. Itu dia kuncinya. Luar biasa. Waduh, semangat
semangatnya itu yang saya suka. Iya. Berbicara 6 tentang SKS soal nih, bisnis 6 ini. SKS. Ini udah lengkap loh ini. Udah lengkap, Udah lengkap, materinya sudah lengkap, gitu ya, iya. Pak Krisna ya. Betul. Baik. Memang ngomong ya, kalau bicara pariwisata seperti yang disampaikan oleh Pak Kris dan juga Kris ini memang tidak bisa sendiri-sendiri ya. Betul, harus bekerja sama ya. Seperti kita berdua ya Mas Ben ya, bekerja Iya. sama dengan baik. Ini program RRI luar biasa. Tadi saya diskusi sama Pak Krisna, diskusi dengan Bu Sari juga. Kalau seandainya nih dilakukan secara masif, wah keren. Saya apresiasi sama RRI. Semoga ke depannya kita bisa lakukan secara masif di tahun depan. Semoga bisa Kita berkelanjutan siap backup ya. Nah, ini nggak mungkin, siap nggak ada backup. istilah tidak siap kalau dari industri itu. Tinggal Oke. sekarang bagaimana kerjasamanya. Betul. Ya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Krisna. Terima Terima kasih. kasih. Baik, Bapak, Pak terima kasih. Kusnawan telah datang dan juga ikut berbagi informasi. Kita jadi sama-sama belajar ya Mas Ben ya. benar. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga saja apa yang kita obrolan kali ini Amin. bisa bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha Ya. dan bagi pemerintah kita supaya tetap ada kerjasama berkesinambungan untuk Betul. kedepannya. Memberikan Karena kebijakan-kebijakan yang positif. betul sekali. Baik, sahabat Sasamu Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, kita sudah panjang lebar yang membahas mengenai topik kita yang tentunya menarik untuk dibahas. Semoga topik ini bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semuanya. Dan juga tentunya kita berterima kasih kepada dua narasumber kita. Ada siapa saja tadi Mas Ben? Betul, tadi ada Bapak Irham Hadi selaku Sales Manager Hotel Louis King, juga ada Bapak Krisna Danarjati sebagai General Manager Hotel, dan tentunya ada Bapak Lalu Kusnawan, Ketua IHGM Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita berterima kasih untuk kehadiran mereka ya. Betul sekali dengan informasi-informasi yang menarik. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dari Hotel Louis Kane ini, Louis Kane Resort Senggigi yang telah memberikan dan menyambut kita dengan sangat luar biasa dan tentunya memberikan kita kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa ini. Semoga saja ke depan kita akan bisa berkolaborasi dengan baik lagi, lebih positif lagi terutama antara sektor pariwisata dan masyarakat lokal. Betul sekali, Aling. Sampai di sini dulu jumpa kita di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram kali ini. Tentunya sama-sama ya kita menjaga dan mendukung terus pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Bye bye. Salam budaya. Salam budaya.